Konstruksi hukum adalah proses penafsiran dan pemahaman terhadap aturan atau norma hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti hakim, jaksa, pengacara, atau akademisi hukum, untuk diterapkan pada suatu kasus konkret. Dengan kata lain, konstruksi hukum membantu menjelaskan makna suatu aturan hukum yang mungkin bersifat umum, kabur, atau belum jelas. Penjelasan lebih lanjut. Dalam praktiknya, konstruksi hukum dilakukan agar suatu undang-undang atau peraturan dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan konteks peristiwa hukum yang sedang dihadapi. Proses ini bisa melibatkan penafsiran kata-kata dalam undang-undang, penggabungan norma-norma hukum yang berbeda, atau pengembangan makna hukum berdasarkan asas keadilan dan logika hukum. Contoh, jika dalam suatu kasus undang-undang menggunakan istilah penghuni tetap dan tidak dijelaskan definisinya secara eksplisit, maka hakim bisa melakukan konstruksi hukum untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan penghuni tetap dalam konteks hukum tersebut. Tujuan konstruksi hukum terhadap subjek hukum, menentukan apakah seseorang atau suatu entitas dapat dikenai tanggung jawab hukum. Menjawab pertanyaan dalam kasus-kasus di mana status hukum dari suatu pihak belum jelas. Mengisi kekosongan hukum atau menjelaskan norma hukum yang ambigu tentang siapa yang termasuk subjek hukum dalam suatu peraturan. Contoh, 1. Anak di bawah umur. Dalam hukum pidana, seorang anak bisa saja dianggap tidak cakap hukum. Namun melalui konstruksi hukum, misalnya berdasarkan UU Perlindungan Anak, anak bisa dianggap sebagai subjek hukum yang perlu perlakuan khusus, misalnya sistem peradilan anak yang berbeda dari orang dewasa. 2. Kecerdasan buatan, AI, saat ini belum diakui sebagai subjek hukum, tetapi dalam perkembangan hukum modern, bisa jadi ada konstruksi hukum di masa depan yang menetapkan bahwa AI memiliki tanggung jawab atau status hukum tertentu. 3. Badan hukum fiktif. Dalam sengketa bisnis, terkadang muncul entitas yang tak jelas bentuk hukumnya. Hakim bisa melakukan konstruksi hukum untuk menentukan apakah entitas itu bisa dianggap sebagai subjek hukum yang sah atau tidak. Maka kami akan membahas aspek dari konstruksi hukum yakni tinjauan atas badan hukum, domisili, dan keadaan tidak hadir dalam hukum perdata Indonesia. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam perbuatan hukum, seperti halnya orang pribadi. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, badan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam struktur hukum yang lebih luas, terutama terkait dengan tanggung jawab perdata dan kedudukan dalam kontrak. Konsep badan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, serta undang-undang lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU PT, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perkumpulan. Badan hukum terdiri dari dua jenis utama, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik mencakup entitas yang dibentuk oleh negara atau pemerintah, seperti negara atau pemerintah daerah. Sementara badan hukum privat adalah entitas yang didirikan untuk tujuan bisnis atau organisasi, seperti perseroan terbatas, PT, yayasan, dan koperasi. Perbedaan antara keduanya terletak pada tujuan pembentukannya dan pengaturan yang menyertainya, meskipun keduanya memiliki kapasitas untuk menjadi subjek hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan badan hukum diatur oleh hukum perdata untuk memberikan batasan yang jelas mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya. Salah satu prinsip utama adalah bahwa badan hukum memiliki status hukum yang terpisah dari pendirinya atau anggotanya. Sebagai contoh, dalam suatu perseroan terbatas, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya, dan mereka tidak bertanggung jawab atas utang perusahaan secara pribadi. Prinsip ini memberi perlindungan terhadap pemegang saham, namun juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk bertindak secara independen dalam kapasitas hukum. Kemudian pengaruh domisili terhadap pertanggungjawaban perdata. Domisili memiliki peranan penting dalam hukum perdata Indonesia, karena domisili menentukan di mana seseorang atau badan hukum akan terikat oleh kewajiban hukum dan di mana pengadilan berwenang untuk memeriksa suatu perkara. Konsep domisili dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam berbagai ketentuan, salah satunya adalah Pasal 118 KUH Perdata, yang mengatur bahwa domisili adalah tempat tinggal seseorang yang tetap, atau bagi badan hukum, tempat kedudukan hukum yang sah. Dalam hal ini, domisili menjadi elemen utama dalam menentukan kewenangan pengadilan.
Berdasarkan pasal 118 Hersin Inlands, apabila ada sengketa antara dua pihak, pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah pengadilan yang berada di daerah domisili tergugat. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam sengketa dapat dengan mudah mengakses proses hukum, serta bahwa pengadilan memiliki kompetensi untuk memutuskan perkara yang sedang diproses. Domisili juga berfungsi dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai contoh, apabila ada putusan yang memerintahkan pembayaran utang, maka untuk mengeksekusi putusan tersebut, eksekusi dapat dilakukan di domisili tergugat. Ini menjadi sangat penting dalam proses pelaksanaan hukum karena domisili memungkinkan adanya akses fisik yang lebih mudah untuk pelaksanaan eksekusi, seperti penyitaan aset atau pemenuhan kewajiban lainnya. Namun, bagi badan hukum yang memiliki lebih dari satu cabang atau kantor, masalah domisili bisa menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini, domisili badan hukum biasanya mengacu pada kantor pusat atau kantor yang terdaftar dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Tetapi, terdapat kasus di mana domisili yang tertera pada dokumen hukum seperti akta pendirian bisa berbeda dengan lokasi kantor operasional. Hal ini bisa menimbulkan persoalan dalam menentukan pengadilan yang berwenang, terutama dalam hal sengketa hukum antar badan hukum yang tersebar di berbagai daerah. Terakhir, keadaan tidak hadir dalam hukum perdata Indonesia. Keadaan tidak hadir, atau ketidakhadiran dalam suatu proses hukum, adalah aspek penting dalam hukum perdata Indonesia. Ketidakhadiran ini dapat berupa ketidakhadiran fisik seseorang atau badan hukum dalam persidangan. Pengaturan ini sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proses peradilan, sekaligus untuk melindungi hak-hak pihak yang mungkin tidak dapat hadir karena alasan yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, KUH Perdata, ketidakhadiran tergugat dapat mengarah pada adanya putusan verstek, yang merupakan putusan yang dikeluarkan meskipun tergugat tidak hadir di persidangan. Pasal 123 HIR mengatur bahwa pengadilan dapat memutuskan perkara meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, asalkan tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah. Keputusan verstek ini memberikan kepastian hukum bagi pihak penggugat, namun tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan verstek dengan alasan ketidakhadiran yang sah. Namun, meskipun ada mekanisme verstek, ketidakhadiran seseorang dalam persidangan tidak selalu dianggap sebagai kekalahan dalam perkara. Seperti yang diatur dalam pasal 124 HIR, tergugat yang tidak hadir dalam persidangan dapat mengajukan alasan yang sah, seperti keadaan darurat atau sakit, yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk mengajukan penundaan persidangan. Dalam hal ini, pengadilan akan mempertimbangkan apakah ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh faktor yang sah atau tidak. Untuk badan hukum, ketidakhadiran dalam persidangan dapat proses hukum yang sedang berjalan, terutama bila badan hukum tersebut tidak dapat diwakili oleh wakil sah. Sebagai contoh, apabila badan hukum tidak menghadirkan wakilnya dalam sidang, proses hukum tetap dapat dilanjutkan dengan dasar bahwa badan hukum tersebut telah dipanggil dengan benar dan sah. Dalam hal ini, ketidakhadiran badan hukum dapat berisiko mengarah pada putusan yang merugikan badan hukum tersebut. Keadaan tidak hadir juga relevan dalam konteks hukum internasional, terutama terkait dengan hukum perdata internasional yang melibatkan pihak-pihak yang berada di luar negeri. Dalam hal ini, ketidakhadiran seorang pihak yang berada di luar negeri dapat mempengaruhi proses peradilan, tetapi hukum tetap memberikan mekanisme untuk menghadirkan pihak tersebut melalui bantuan peradilan internasional atau prosedur hukum lainnya.